akan menjelaskan tentang simbiosis. Sebagai makhluk hidup, tentu kita membutuhkan bantuan makhluk hidup lainnya. Tidak hanya manusia, bahkan hewan dan tumbuhan sekalipun. Sebagai contoh, beberapa hewan bergantung pada tumbuhan untuk bertahan hidup. Begitupun manusia yang membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Interaksi antar makhluk hidup ini disebut dengan simbiosis. Nah, secara umum simbiosis terdiri dari 3 jenis, yaitu mutualisme, saling menguntungkan, parasitisme, menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, serta komensalisme, yaitu satu diuntungkan dan satunya lagi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Biasanya simbiosis mutualisme kerap ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hubungan antara bunga dan... Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi IPA, yaitu hukum Newton. Perlu diketahui bahwa hukum Newton ada 3 dan masing-masing memiliki hubungan erat dalam kehidupan sehari-hari yang gayanya dapat dihitung dengan rumus. Teori ini ditemukan oleh ilmuwan fisika terkenal bernama Sir Isaac Newton. Inilah muka beliau Sir Isaac Newton. Ketika bagian hukum Newton yang ia temukan berkaitan dengan pengaruh gaya pada benda yang bergerak, pastinya kalian bertanya, lalu apa itu hukum Newton? Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Benda yang didorong akan berhenti sendiri karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Selain itu, gaya yang ditimbulkan oleh bidang yang tidak licin akan mengurangi gaya yang ada pada benda yang bergerak pada bidang kasar. Inilah sebabnya yang mengapa benda yang didorong akan berhenti. Perlu diketahui bahwa gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Rumus ini kemudian dikenal dengan istilah hukum Newton 1, 2, dan 3. Atas jasa sang ilmuwan, istilah Newton ditemukan menjadikan sebagai satuan gaya demi menghormati Sir Isaac Newton atas penemuannya. Atas jasanya yang mulai hukum Newton diberi gelar dengan nama Sir Isaac Newton. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Bioteknologi adalah gabungan 2 kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi terbagi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional menggunakan fermentasi dan prinsip sederhana dalam memanfaatkan makhluk hidup. Sedangkan bioteknologi modern memakai rekayasa genetika dan fungsi sel, di mana ini merupakan penerapan yang lebih baru. Prinsip dasar bioteknologi ialah fermentasi, seleksi dan persilangan, kultur jaringan, rekombinasi DNA, dan analisis DNA. Peran bioteknologi dibutuhkan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, bioteknologi juga diterapkan untuk menghasilkan pangan yang lebih sehat, mengurangi dampak negatif lingkungan dari industri pertanian, kelautan, dan manufaktur. Cara berkembang biak tumbuhan terbagi menjadi 2, yakni vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan yang tidak memerlukan campur tangan manusia disebut perkembangbiakan secara alamiah, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan merupakan perkembangbiakan secara seksual. Prosesnya terdiri dari penyerbukan dan pembuahan. Setelah itu akan menghasilkan buah atau biji tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi 2, yakni alami tanpa bantuan manusia dan buatan dengan bantuan manusia. Selain mengikat, perkembangbiakan pada hewan dapat terjadi juga secara kehidupan, yaitu dengan melahirkan. Proses reproduksi ovipan terjadi di dalam rahim betina melalui perkawinan. Perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa kelumpulan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang, vertebrata, dan sebagian kecil vertebrata. Perkembangbiakan hewan secara seksual adalah proses perkawinan antar hewan jantan dengan betina hingga terjadi fertilisasi.
Perkembangbiakan seksual melibatkan suatu organ sperma dan ovum dari hewan. Cara perkembangan hewan dengan cara bertelur, pertumbuhan embrio berlangsung di luar tubuh induknya. Molekul ialah bagian terkecil dari senyawa yang tersusun dari gabungan dua atau lebih atom. Molekul terbagi menjadi dua, yaitu molekul senyawa dan molekul unsur. Perbedaan molekul senyawa dan molekul unsur adalah unsur-unsur yang menyusunnya. Contoh molekul unsur ialah molekul H2 yang dibentuk dari dua atom hidrogen. Atom hidrogen ini membentuk molekul diatomik disusun oleh dua atom. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh, tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Memahami sistem peredaran darah manusia beserta fungsi. Selain itu, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Sekian dari kami, maaf jika ada